Saudara TNI Angkatan Laut mengakui 3 anggotanya terlibat penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Dari hasil penyelidikan sementara, penembakan dilakukan oleh 1 orang. TNI menyebut penembakan dilakukan setelah pelaku melihat rekannya dikeroyok oleh 15 orang di res area. Selain menewaskan bos rental mobil, tembakan pelaku juga melukai 1 orang lainnya. Saat ini pelaku penembakan dan 2 anggota TNI lainnya masih diperiksa di Puspomal. Anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. TNI Angkatan Laut membantah ketiga anggotanya adalah backing sindikat penggelapan kendaraan. Pelaku penembakan merupakan anggota pasukan khusus Kopaska yang bertugas menjadi ajudan sehingga dilengkapi senjata api. Pelaku penembakan juga merupakan paman dari anggota TNI yang dikeroyok. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku penembakan membeli mobil seharga 40 juta rupiah dari pihak ketiga. Perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya. Ya, pamannya AA tadi. Pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Tetapi apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nanti kan dalam proses penyidikan. Polisi menyebut kasus penembakan ini berawal dari penggelapan mobil yang dilakukan seorang tersangka yang masih buron. Pelaku merental mobil Brio dari korban penembakan yang tewas dengan menggunakan KTP dan kartu keluarga palsu. Ia kemudian menjual mobil rental kepada orang lain seharga 23 juta rupiah dari orang lain. Kemudian mobil dibeli oleh anggota TNI AL seharga 40 juta rupiah. Dijual ya kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut. Ya. Melalui saudara SY, harganya sudah naik, ya, dinaikin menjadi 40 juta. Pihak keluarga kecewa dengan pernyataan Kapolda Banten. Keluarga mengaku ditodong senjata api oleh pelaku sebelum lapor polisi. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Mobil mana ada yang murah seharga 40 juta. Dan ketika dia beli mobil benar, tidak mungkin ada pengawalan dari jauh untuk menodongkan pistol, Kak. Seperti itu kan. Berarti itu kan udah sindikat termasuk menurut saya ya. Karena tidak ada mobil Brio yang saya beli waktu itu 180 juta di harga 40 juta, Kak. Kalau dia beli benar nggak mungkin dia dapat pengawalan senjata api saat jam 2 malam kan seperti itu. Waktu pelepasan GPS itu cuma waktu 1 jam sebelum kejadian, jadi GPS dilepas saya langsung berangkat, Kak.
Sebelumnya, Polres Pandeglang menangkap Ajat Supriyatna yang merupakan penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku ditangkap di kontrakan saudaranya yang berada di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ajat Supriyatna merupakan pelaku yang berperan menyewa mobil rental selama 3 hari kepada korban. Namun mobil yang dirental berpindah tangan dari Ajat ke seseorang yang diduga oknum anggota TNI Angkatan Laut. Ajat tidak ada di lokasi saat penembakan di res area. Sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Selain kasus penembakan, polisi juga menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan personel Polsek Cinangka di Cilegon, Banten. Sebelum kejadian, korban telah meminta didampingi polisi tetapi tak dikabulkan. Korban sebelumnya datang ke Polsek Cinangka karena menduga mobil rentalnya digelapkan. Saat itu, korban membawa STNP, BPKB hingga kunci cadangan mobil. Namun oleh polisi yang bertugas, korban disangka leasing yang hendak menarik mobil dari konsumen sehingga diminta melengkapi surat-surat. Saat ini, Polda Banten belum memutuskan sanksi yang dilakukan kepada 2 polisi yang menolak permintaan korban serta Kapolsek Cinangka. Jika terbukti tak profesional, mereka terancam turun pangkat hingga dipecat. Dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya, baik secara etika ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani juga akan kita kenakan sanksi kode etik.